wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sahara. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Islam Al-Hikmah Jakarta. Sekaligus mahasiswi PPG Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan keempat dalam layanan konseling individu dengan pendekatan rasional, emotif, behavior terapi, dan teknik kognitif. Dengan tujuan yaitu membantu konseli merubah rasional, irasional beliefnya menjadi rasional, di mana konseli takut tidak lulus ujian sekolah dan melihat teman-temannya di sekolah dengan belajar bersama dengan beban tugas yang sama dan sebagai peran yang sama menjadi pelajar yang membantu orang tuanya. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Silakan duduk, Farel. Apakah kamu nyaman duduk di situ, Farel? Nyaman, Bu. Oke, apa kabar kamu hari ini? Kabar sih kurang baik, Bu. Kurang baik? Iya. Tampaknya wajah kamu sedang Iya, Bu. Saya mau konseling di sini, Bu. jadi kedatangan Farel di sini mau melakukan konseling. Yes. Baik, Farel, sebelumnya Ibu minta izin untuk membuka masker Ibu. Siap. Ya. Oke, Farel, sebelum kita melakukan konseling, Ibu juga minta izin untuk mencatat poin-poinnya saja terhadap permasalahan yang kamu utarakan nantinya. Nah, sebelumnya Farel sudah melakukan konseling? Saya belum pernah sih. Jadi baru pertama kali ini Farel melakukan konseling? Iya, Bu, baru kali pertama. Baik, Farel, sebelum kita melakukan konseling, pertemuan ini dibatasi oleh waktu. Jadi konseling kita ini selama 30 atau 40 menit. Nah, selanjutnya jika Farel membutuhkan konseling tadi, nanti bicarakan. Oke, nah dengan waktu yang singkat ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Bu. Tapi saya masih ragu, Bu. Apakah dalam konseling ini kerahasiaan itu terjaga dengan baik, Bu? Apa sampai kecebar gitu? Baik, Farel, begini Farel, dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana konselor akan menjaga kerahasiaan permasalahan konseling yang tahu hanya antara konseli dan konselor, yaitu antara Farel dan Ibu. Nah, jika misalnya ada orang lain yang ingin tahu, nah nanti atas seizin Farel akan Ibu beritahu. Jika tidak seizin Farel, tidak akan diberitahu.
Dan Ibu juga mohon keterbukaan Farel untuk menyampaikan permasalahan Farel yang sedang Farel hadapi saat ini. Oke Bu, jadi gini Bu, saya kirim. Oke Farel, silakan Farel menceritakan masalah apa yang sedang Farel hadapi. Ya Bu, akhir-akhir ini saya sering pusing mikirin bagaimana saya bisa melakukan semua kegiatan saya dengan lancar, karena dari pagi saya harus membantu orang tua, sekolah, ekstrakurikuler, dan pulangnya saya akan membantu orang tua lagi. Dan di situ saya mikir Bu, kalau misalnya saya gini terus, apakah saya akan bisa untuk lulus dalam ujian sekolah tahun ini Bu? Oh, jadi permasalahan Farel saat ini, Farel merasa kerepotan dan kelelahan dalam berbagai kegiatan aktivitas Farel dari sekolah, ya Farel ya, Ya. lalu membantu orang tua berdagang, Ya Bu. lalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan Ya. setelah pulang sekolah kembali mengikuti membantu orang tua berdagang. Ya Bu. Oke, baik Farel. Nah, Farel di pagi hari bangun jam berapa? Saya sengaja menyempatkan diri untuk bangun lebih pagi untuk memulai aktivitas, karena di awal saya harus membantu ibu berjualan ketupat di pasar. Oh, jadi Ibu Farel berdagang ketupat di pasar. Iya Bu. Oke, dan setelah pulang tadi Farel mengatakan setelah pulang sekolah Farel membantu orang tua kembali. Iya Bu. Benar kan? Benar, karena saya habis pulang sekolah, saya membantu orang tua untuk berjualan kaos atau pakaian-pakaian yang didagangkan seperti biasanya Bu. Oh, jadi di pagi hari Farel membantu orang tua berdagang. Iya Bu. Jadi Farel ikut berdagang atau bagaimana? Saya membantu berdagang Bu, karena kalau pagi hari saya kan sekolah, jadi saya menyempatkannya untuk bantunya cuma habis pulang sekolah. Kalau pagi itu adik saya Bu, karena adik saya kan sekolahnya masuk siang Bu. Nah, jadi adik saya yang bantu duluan, saya yang terakhir. Tapi tadi Farel di awal mengatakan bahwa Farel membantu orang tua berdagang di pagi hari. Jadi seperti apa? Apa Farel membantu barang-barang dagangannya membawa ke pasar atau Farel ikut jualan di pasar? Kalau yang pagi hari saya hanya membantu membawakan Bu. Tapi kalau yang di sore hari itu saya membantu menjaga dan menjual. Oh begitu. Iya Bu. Oke, baik. Jadi orang tua Farel ini di pagi hari berdagang ke tempat sayur ya di pasar. Iya. Lalu setelah itu di siang hari berdagang pakaian. Oke, baik. Nah, baik Farel. Jadi antara rumah Farel dan pasar jaraknya dekat atau jauh? Kalau jarak sih bisa dibilang jauh Bu, sekitaran 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Iya Bu. Jadi kendaraan apa yang dipergunakan oleh Farel dari rumah ke pasar? Saya hanya memiliki satu kendaraan, itu punya keluarga saya, yaitu motor Bu. Jadi saya sekalian berangkat ke sekolah ketika habis membantu untuk memindahkan barang ke pasar pasti pagi hari. Begitu. Baik Farel. Nah, kamu kan di sekolah dilarang membawa kendaraan bermotor Farel. Bagaimana? Bagaimana itu Farel? Kalau soal itu saya menaruh motornya di sekitaran atau mungkin di tempat-tempat yang bisa menaruh motor dengan aman Bu. Oh gitu. Jadi Farel menitipkan motornya di tempat parkir di luar lingkungan sekolah. Iya Bu. Oke. Baik. Nah, tadi Farel mengatakan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah ya Farel. Siap Bu. Oke. Kegiatan ekstrakurikuler sekolahnya berupa apa? Farel? Saya ada 2 Bu, marching band Iya. dan karate. Marching band dan karate. Iya Bu. Oke, marching band itu di hari apa nak kegiatan ekstrakurikuler? Marching band itu di hari Selasa. Hari Selasa. Kalau karate di hari Rabu, di hari Kamis. Karate di hari Hari Kamis. Kamis. Jadi marching band di hari Selasa dan karate di hari Kamis. Kamis. Baik, marching band itu dilakukan setelah PJJ tentunya Iya. ya. Jadi di sekolah kita kan kalau Senin, Rabu dan Jumat itu pertemuan tatap muka, sedangkan hari Selasa
lalu Kamis itu daring, secara daring belajarnya. Iya, Bu, benar. Oke, jadi marching band dilakukan setelah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Iya, Bu, benar. Oke, jam berapa nak? Karena sehabis PJJ tentunya jam 1 sehabis PJJ. Begitu jam 1. Oke, baik. Jika karate hari Kalau karate hari Kamis, jamnya juga sama, jam 1 juga. jam 1 juga. Iya, Bu. Baik, di awal tadi Farel mengatakan di siang hari Farel membantu orang tua berdagang. Nah, dengan kegiatan Farel saat ini mengikuti ekstrakurikuler, siapa yang membantu orang tua Farel berdagang ketika Farel mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada siang hari? Saya kan mempunyai adik, Bu. Ya, kalau misalnya pagi hari saya menyempatkan diri hanya untuk mengantar ibu dan mengantar barang-barang ke pasar. Dan yang menjaga dan membantu ibu adik saya, Bu. Kalau siang adik saya sekolah dan saya pulang. Dan di situ saya bergantian dengan adik saya untuk menjaga toko dan membantu ibu. Baik. Nah, di awal kan tadi Farel mengatakan di siang hari Farel membantu orang tua dan adik Farel itu sekolah masuk siang. Nah, ketika Farel ikut kegiatan ekstrakurikuler, jadi siapa yang membantu orang tua Farel? Di situ saya bilang ke guru ekstrakurikuler untuk sedikit dipercepatkan. Oh gitu, Iya. baik. Jadi Farel sebelumnya meminta izin kepada guru atau pembina ekstrakurikuler untuk pulang lebih awal. Iya, Bu, benar. Oke. Jadi bagaimana tanggapan pembina ekstrakurikuler? Karena memang untuk membantu orang tua ya tidak apa-apa katanya. Karena memang tugas seorang anak itu berbakti pada orang tua. Oke, Ibu dapat merasakan apa yang kamu rasakan ya, dan memang membantu orang tua itu adalah baik, ya baik. Nah, tadi Farel mengatakan bahwa Farel kelelahan, kerepotan dalam membagi waktu kegiatannya yang padat ya, mulai dari melakukan kegiatan aktivitas pergi ke sekolah, ya tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai anak, lalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan setelah itu membantu orang tua berdagang. Nah, sekarang kira-kira apa yang harus Farel lakukan agar Farel tidak kewalahan, tidak kerepotan dalam melakukan kegiatan Farel ini sehari-hari? Saya sih seperti di awal tadi saya bilang, kalau saya memulai aktivitas itu lebih awal dari siapapun. Terus saya menyempatkan diri untuk bisa manajemen waktu sebaik mungkin, dan sebisa mungkin saya mengambil 15 menit atau 10 menit ataupun 5 menit untuk istirahat. Oh begitu. Jadi yang pertama itu kamu Saya berangkat sekolah. berangkat sekolah lebih awal gitu. Berangkat sekolah lebih awal karena untuk membantu ibu membawa barang-barang ke pasar juga. Oke. Berangkat sekolah lebih awal ya. Siap. Oke, lalu saya sehabis sekolah ekskul. oke, silakan kamu tulis. Nah, bagaimana kamu mau manage waktu ya terhadap kegiatan yang kamu hadapi saat ini? Berangkat sekolah lebih awal, berarti kamu lebih awal bangun ya nak? Ya, itu lagi yang kedua, silakan ditulis. Yang kedua itu saya ekstrakurikuler. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Oke. band Ya, macam band. dan karate. Ya. Sehabis ekstrakurikuler saya membantu atau menyempatkan waktu untuk membantu ibu. Ibu. Baik. Ya, jadi dalam memanage kegiatan kamu ini, prioritas utama kamu berarti kamu memprioritaskan kegiatan aktivitas kamu
sebagai pelajar di Iya, Bu, sekolah, benar. ya, sekolah berarti ya. Iya, Bu, benar. Yang kedua kamu mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler di sekolah itu marching band dan karate. Iya, Bu. Lalu membantu ibu di berdagang di pasar. Pasar. Baik. Nah, bolehkah ibu tahu berapa umur orang tua kamu, Nak? Tahun ini ibu saya berkepala 5, lengkapnya itu 54 tahun. 54 tahun. Ya, Bu. Baik. Nah, bagaimana dengan ayah kamu? Ayah saya sudah berpulang sekitar saya masih umur 5 tahun pas saya masih kelas 4 SD. Gitu. Jadi ibu kamu single parent ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Nah, jika kamu tidak membantu orang tua kamu bekerja atau berdagang di pasar, bagaimana respon orang tua kamu? Orang tua saya tentunya bakal sangat kecapean karena tidak ada yang membantu selain saya dan adik saya. Jadi kalau dua-duanya tidak membantu, tentu saja orang tua saya tidak bisa istirahat dan gampang jatuh sakit dan tentu saja bisa lelah berat. Begitu. Jadi kamu merasa iba ya pada Iya. orang tua kamu ya, dan juga orang tua kamu itu yaitu kamu single parent ya, sebagai tulang punggung keluarga kamu dan adik kamu membantu ibu dan orang tua untuk meringankan bebannya ya untuk berdagang. Iya, Bu, benar. Oke, baik. Nah, di antara ketiga kegiatan ini, apa yang membuat kamu menjadi khawatir? Yang membuat saya khawatir itu ujian sekolah, Bu. Karena kalau saya melakukan ketiga kegiatan ini secara terus-menerus, otomatis saya sedikit memiliki waktu untuk lebih mempelajari yang sudah diajari di sekolah, Bu. Gitu. Iya, Bu. Apakah selama pembelajaran di sekolah itu banyak tugasnya? Iya, Bu, benar, Bu. Di sekolah saya banyak sekali mendapatkan tugas dan saya bingung kalau misalnya saya tidak mengerjakan tugas karena ketiga kegiatan ini, apakah saya masih bisa untuk mengikuti ulangan dan apakah saya masih bisa lulus juga, Bu. Jadi saya minder, Bu. Oke, baik. Jadi dari apa yang kamu paparkan, ibu dapat tangkap ya, kamu merasa kelelahan dalam beberapa kegiatan kamu sehari-harinya, Iya, Bu. sehingga menimbulkan kekhawatiran kamu pesimis ya, Iya, Bu. takut tidak lulus akan ujian sekolah karena banyaknya tugas-tugas dari sekolah. Di samping itu kamu juga harus melakukan aktivitas kegiatan kamu sehari-hari ya, Iya, Bu, benar, Bu. membantu orang tua berdagang, lalu melakukan kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Oke, baik. Ibu dapat merasakan apa yang kamu hadapi saat ini. Iya, Bu. Oke. Nah, baik. Ketika kamu banyak tugas-tugasnya dari sekolah, kan saat ini kita melakukan dari sekolah itu blended learning ya, 3 hari tatap muka ya, dan 2 hari secara daring ya, online. Nah, apa semuanya dari blended learning itu antara dari tatap muka dan dari tugas-tugas itu banyak? Banyak sekali, Bu. Bisa dikatakan hampir setiap hari itu pasti ada 4 atau 5 tugas. Begitu. Iya, Bu. Oke. Dari tugas-tugas dari setiap guru kamu, apakah kamu mengerjakannya sesuai dengan jadwalnya? Bisa dibilang tidak terlalu sesuai jadwal karena terkadang saya tidak memiliki waktu tersendiri untuk mengerjakan tugas-tugas saya sebagai pelajar, Bu. Begitu. Karena tadi ya mau membantu orang tua. Iya. Tapi di samping kamu membantu orang tua, tidak bisakah kamu sambil mengerjakan tugas-tugas?
yang dari sekolah? Sama seperti yang saya bilang tadi, bisa, namun terkadang saya kan tadi sudah bilang bahwa bisa mengerjakan namun tidak terlalu tepat pada jadwalnya. Itu karena saya sambil membantu dan sambil kalau misalnya tidak ada pelanggan saya mengerjakan tugas saya. Jadi kamu sambil membantu orang tua berdagang sambil mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah Ya, dan berikan oleh ibu. Iya. Nah, tapi kan tadi kamu mengatakan sekarang ibu sudah tahu kamu bisa memanage waktu kamu antara kegiatan kamu dan mengerjakan tugas-tugas. Nah, apa yang menyebabkan kamu merasa pesimis atau khawatir takut tidak lulus ujian sekolah? Nah, saya pesimis tuh karena tugasnya sudah banyak, kegiatan saya juga banyak, otomatis waktu yang saya butuhkan untuk belajar lebih berkurang sangat drastis. Gitu. Ya. Jadi waktu untuk belajar itu kurang ya, Nak, tidak semaksimal yang kamu inginkan. Benar. Oke. Bagaimana kamu dalam pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? Bisakah kamu berfokus? Kalau soal belajar itu sih saya bisa fokus Bu, karena Bisa konsentrasi? ya Bu, karena saya tahu kalau misalnya saya sedang sekolah, adik saya menjaga ibu saya untuk berjualan dan membantunya. Jadi saya tidak khawatir kalau misalnya sedang sekolah. Namun ketika sudah tidak sekolah, saya khawatir dengan masalah tugas dan ulangan yang akan saya hadapi tahun ini Bu. Oke. Nah, apakah Ibu Farel mengetahui permasalahan Farel saat ini? Saya merahasiakan ini karena saya takut membuat ibu saya sedih atau membuat ibu saya bersalah kalau misalnya saya membantu dia, dan saya tidak ingin memberitahu bahwa saya tidak mempunyai waktu untuk belajar lebih karena takut ibu saya akan sedih dan ya begitu. Baik, barusan saya mengatakan bahwa Ibu Farel tidak mengetahui permasalahan Farel yang Farel hadapi saat ini, karena jika Farel mengatakannya kepada Ibu, Farel merasa khawatir nanti Ibu merasa dapat kecewa. Ya, Jadi pada intinya apa yang membuat Farel merasa risau? Apa Farel risau karena tidak dapat mengatakan permasalahan Farel kepada Ibu untuk membantu Ibu berdagang dan kegiatan Farel lainnya, atau karena Farel merasa pesimis takut tidak lulus sekolah karena kegiatan Farel yang padat ini sehingga Farel tidak dapat tidak dapat waktu yang lebih untuk belajar? Saya pesimis Bu. Pesimis dengan Ujian karena saya takut bahwa tidak bisa menyelesaikan ujian dengan baik dan benar dan tidak bisa lulus Bu. Saya takut di situ Bu. karena waktu belajar Farel yang Iya, benar. berkurang. Hmm. Baik. Nah, di kelas Ibu banyak ya Farel, rata-rata mayoritas di kelas Farel itu kelas 9 sampai A itu banyak pedagang di pasar ya. Nah, di pasar cukup baik dari pedagang yang tingkat rendah, sedang maupun yang atas ya. Nah, Farel bisa lihat teman-teman Farel ya di kelas ya, dengan aktivitasnya juga ya sebagai pelajar, dan banyak juga mereka yang membantu orang tuanya berdagang di pasar. Nah, mereka dapat membantu orang tua mereka tanpa pesimis ya. Mereka juga dapat melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelajar, sebagai anak, membantu orang tua berdagang, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ternyata mereka enjoy ya, mereka happy saja melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Bagaimana dengan Farel? Jadi saya kalau misalnya tahu apakah sama saya dengan teman-teman saya, mungkin saya bisa sedikit meniru, tidak terlalu pesimis atau khawatir ketika
sedang mengerjakan ujian sekolah tahun ini. Mungkin saya bisa. Caranya? Saya melihat apa yang dia lakukan dan saya menanyakan apa saja yang dilakukannya untuk tidak khawatir dalam mengerjakan ujian tahun ini. Begitu. Jadi yang dapat Farel tangkap pembicaraan ini yaitu Farel dalam Dapat bisa mengatur waktu dengan lebih baik dan untuk tidak pesimis lagi ketika untuk tidak pesimis lagi dalam mengerjakan ujian tahun ini, Bu. Oke, baik. Nah, dari apa yang Farel paparkan ke Ibu barusan, ternyata Ibu yang dapat menilai sebenarnya Farel dapat menemukan solusi permasalahan yang sedang Farel hadapi saat ini. Ya, dengan melihat bagaimana Farel solusinya? Solusinya manajemen itu melihat teman bagaimana mereka bisa untuk tidak optimis dan tidak pesimis untuk bisa lulus dalam ujian tahun ini. Oke, jadi Bu klarifikasi lagi, Farel dapat memanajemen waktu kegiatannya sehari-hari ya. Kayak tadinya Farel memprioritaskan aktivitasnya sekolah sebagai pelajar ya. Lalu yang kedua Farel mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya. Lalu ketiga Farel tetap membantu orang tua di sekolah ya. Tetap Farel mengerjakan tugas-tugasnya dari sekolah sambil membantu orang tua berdagang. Oke. Lalu Farel optimis dengan apa? Dengan melihat teman-temannya di kelas ya, bahwa mereka juga bisa melakukan kegiatan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari sekolah ya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, lalu membantu orang tua. Kok mereka bisa, Farel tidak demikian? Ya, Bu, saya bingungnya di situ. Mengapa teman-teman saya di kelas bisa melakukan ini dengan lancar dan tanpa pesimis? Oke, baik Farel. Dalam bimbingan dan konseling ya, ada pendekatan yang namanya pendekatan REBT, yaitu rasional emotif behavior therapy, di mana pendekatan ini, teori ini berasumsi ya bahwa pada dasarnya manusia itu unik, memiliki kecenderungan berpikir secara rasional dan irasional. Ya, apabila manusia berpikir secara irasional, ya, atau bertingkah laku secara irasional, nah individu ini akan menjadi tidak efektif. Begitu pula sebaliknya. Gitu ya, Bu? Iya, demikian Farel. Jadi bagaimana Farel harus menyikapi permasalahan Farel ini terhadap pendekatan teori ini? Saya berusaha untuk semaksimal mungkin memanajemen waktu lebih baik dan untuk tidak pesimis lagi. Dan sekarang saya akan lebih optimis untuk mengerjakan ujian tahun ini. Oke, bagus Farel. Ternyata Farel sudah mendapatkan solusi permasalahan yang sedang Farel hadapi. Ya. Farel harus optimis, Ya, Bu. ya. Siap. Jangan pesimis, ya. Kalau Farel pesimis, tentunya akan mempengaruhi tingkah laku, perilaku Farel menjadi tidak efektif. Nah, jika Farel optimis, ya, dalam permasalahan Farel saat ini, ya, otomatis perilaku dan tingkah laku Farel akan menjadi efektif. Oh, begitu ya, Bu ya? Iya Farel. Jadi Farel harus selalu bagaimana? Optimis. Iya. Oke, Bu. Jadi sekarang Farel bagaimana, sudah dapat? Saya sudah enakan, sedikit tenang karena sudah bisa lebih tenang untuk mengerjakan ujian tahun ini. Ya, jadi Farel harus optimis ya dalam bagaimana menghadapi permasalahan Farel ya dengan kegiatan Farel yang padat ini. Nah, sehingga Farel tidak pesimis dalam menghadapi ujian sekolah nantinya. Siap, Bu. Ya. Oke. Bagaimana saat ini
sedikit. Sudah tenang karena saya bisa lebih untuk optimis dan tidak pesimis lagi. Oke, baik Farel. Nah, jika nanti Farel ya menghadapi kendala kembali ya terhadap kegiatan Farel sehari-harinya, silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi Ibu, datang ke ruang BK ini ya. Ibu akan selalu siap ya membantu kamu ya. Siap Bu, terima kasih atas bantuan yang Ibu berikan juga Bu. Baik Farel, karena durasi waktu kita sudah selesai ya, dibatasi waktu ya seperti apa yang telah kita sepakati di awal ya. Nah, sudah selesai konselingnya. Nah, baik, Ibu akan nunggu bagaimana hasilnya ya, bagaimana hasilnya terhadap solusi permasalahan yang sudah Farel dapati ya dalam konseling ini. Karena Farel akan bisa memanage waktunya, lalu optimis ya dalam menghadapi ujian tahun ini. Iya, baik Farel. Oke, Ibu yakin Farel bisa melakukannya. Siap Bu, siap. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, baik ya Farel. Semangat Farel, kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Ya, silakan Farel. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.